Salam kasih Bapak Ibu yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam acara ibadah sektor pada minggu pertama September 2020. Sejenak mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut acara pertanyaan ini, terutama firman yang akan disampaikan bagi kita saudara-saudara untuk menuntun perjalanan kita di tengah kehidupan saat ini. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Puji-pujian bagimu Tuhan kami sampaikan atas segala berkat-Mu yang memberikan kesempatan bagi kami ada dalam ibadah persekutuan, ibadah sektor yang kami lakukan di rumah kami masing-masing pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan. Dan kami memohon dengan sangat, biarlah Tuhan dengan segala kuasa-Mu mengakhiri pandemi COVID-19 ini, supaya kami bersama dengan jemaat-Mu boleh beribadah di gereja dan di rumah kami secara silih berganti, merajut persekutuan kami di dalam nama-Mu sebagai kesaksian di tengah-tengah dunia ini bahwa saling mengasihi, saling mencintai, itulah bagian yang tidak bisa terelakkan dan terlepaskan dari kehidupan kami umat-Mu. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kuatkan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami perintah dari sabda Tuhan itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Khotbah ibadah sektor malam hari ini bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyambutnya dari kitab Kejadian pasal 37 dari ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke negeri Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dan dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah jubahnya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikian pembacaan nas firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan kita manusia ini, banyak hal yang aneh, unik, tetapi menjadi suatu kenyataan. Yakni, sukses untuk saudara, sukses untuk teman, belum tentu membuat kita ikut senang dan ikut merasa bahagia. Kalau ada kawan yang meningkatkan karir, peningkatan karir seseorang teman malah bisa menimbulkan rasa cemburu
atau benci dan dengki orang lain sekalipun dia teman. Kalau sudah ada rasa cemburu, ada rasa benci, dan rasa tidak senang, biasanya disitulah bisikan iblis muncul dan berkata, "Kaulah yang paling benar. Lakukanlah apa yang kau suka, sebab kau yang paling benar." Rasa tidak suka, benci pada seseorang ditambah lagi dengan perasaan paling benar, ini sangat berbahaya. Sebab sikap seperti itu rentan mencari jalan pintas, walau itu merugikan orang lain. Jalan pintas yang dimaksud adalah rencana perbuatan kejahatan. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yusuf anak Yakub adalah putra kesayangan ayahnya. Yakub mengasihi Yusuf lebih dari saudara-saudara yang lain. Mungkin hal ini disebabkan pada waktu Yusuf dilahirkan Rahel ibunya. Rahel meninggal dunia tanpa sempat membesarkan Yusuf. Yusuf tidak pernah mengenal ibunya yang melahirkannya dengan jelas. Menjadi seorang anak kesayangan ayahnya adalah merupakan penyebab pertama Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Penyebab yang kedua adalah ketika ia bermimpi bahwa suatu saat ia akan menjadi raja dan semua saudara-saudaranya akan menyembah dia. Waktu berjalan terus tanpa disadari oleh Yakub dan oleh Yusuf tentang rencana jahat saudara-saudara Yusuf. Setelah sekian lama Yakub tidak mengetahui kabar dari putra-putranya, maka ia menyuruh Yusuf untuk mencari tahu keadaan saudara-saudaranya, dan Yusuf pun mentaati perintah ayahnya, dan ia pergi menyusuri semak belukar, hutan, dan melewati tempat-tempat yang sesungguhnya tidak aman dilewati apalagi sendiri. Akhirnya Yusuf pun bertemu dengan saudara-saudaranya, tetapi kehadiran Yusuf di antara saudaranya itu malah membangkitkan rencana jahat saudaranya untuk mencelakakan Yusuf. Mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf, tetapi Ruben mencegahnya, dan akhirnya mereka menjual Yusuf menjadi budak kepada pedagang-pedagang yang melintasi daerah mereka, hingga akhirnya Yusuf tiba di Mesir menjadi budak belian. Yusuf tinggal di rumah Potifar, kepala pengawal Raja Mesir. Jika dinilai dari segi etika, saudara-saudara, sungguh kejam perlakuan saudara-saudara Yusuf itu kepadanya. Ternyata saudara sendiri tega berbuat sekejam itu. Jika kebencian, sakit hati telah mengakar di hati seseorang. Selain perbuatan jahat kepada Yusuf, saudara-saudaranya pun membodohi ayah mereka dengan membuat suatu kesan seolah-olah Yusuf mati diterkam binatang buas di hutan. Padahal mereka yang menjualnya jauh menjadi budak belian. Peristiwa ini adalah suatu tindakan yang tidak dapat diterima hingga saat ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dalam khotbah ini pada saat ini, dalam konteks hidup kita sebagai orang Kristen dan warga jemaat zaman sekarang. Di antaranya, pertama, pilih kasih. Sikap Yakub yang mengasihi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya yang lain telah menimbulkan rasa benci saudara Yusuf kepada Yusuf. Karena itu sikap pilih kasih oleh orang tua terhadap anak-anak adalah sangat tidak baik dan tidak perlu ditiru. Kedua, mimpi Yusuf. Yusuf bermimpi suatu waktu akan menjadi raja dan saudara-saudaranya akan menyembah kepada dia. Ternyata ketika mimpi itu diutarakan oleh Yusuf, mengakibatkan saudara-saudaranya benci kepada dia. Ternyata tidak semua mimpi itu perlu diceritakan kepada orang lain, sekalipun itu adalah saudara sendiri, sebab dapat menimbulkan rasa cemburu dan sakit hati.
Yang ketiga, memperjualbelikan manusia. Memperjualbelikan manusia adalah kesalahan yang bersifat mendasar dan harus disingkirkan dan dihindarkan oleh kita. Karena dari seluruh yang ada yang diciptakan oleh Tuhan, manusia adalah mahkota ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu, sekali-kali jangan pernah melakukan menjualbelikan manusia, karena manusia tercipta sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi kalau itu dilakukan adalah satu kesalahan yang sangat mendasar. Yang berikut, persepakatan jahat. Persepakatan dan persekongkolan untuk merencanakan mencelakakan orang lain adalah kesalahan besar menurut firman Tuhan dan menurut hukum. Tentunya perencanaan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan satu kejahatan dinyatakan itu satu kesalahan besar, karena ini mengakibatkan fatal, bisa menjadikan orang mati, bahkan bisa menjadikan negara jadi bangkrut. Kalau kesepakatan itu dilakukan untuk merencanakan kehancuran sebuah negara atau merencanakan untuk melaksanakan suatu pemberontakan terhadap negara, itu jelas-jelas tidak baik, baik secara rohani maupun secara hukum. Dan yang berikut, saudara-saudara, jangan membenci. Benci menjadi salah satu sumber untuk merencanakan yang jahat kepada seseorang yang dibenci. Jauh lebih bagus ketika kita bersifat mengasihi, ketika kita bersifat bersahabat, karena kalau itu kita lakukan menjadi sebuah ciri khas yang boleh dilihat oleh dunia ini sebagai satu ciri khas kehidupan orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah membenci itu menjadi sikap yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama. Tetapi bagi kita yang mengenal Tuhan, jadilah saling mengasihi, menyayangi. Karena kita adalah manusia yang sehakikat, sama-sama diciptakan oleh Tuhan, sama-sama dikasih oleh Tuhan, sama-sama punya hak untuk hidup di tengah-tengah dunia yang diciptakan Tuhan ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda Tuhan untuk tidak melakukan beberapa hal yang telah diperdengarkan dalam khotbah ini. Antara lain, jangan pilih kasih, jangan merencanakan semua mimpi, menceritakan kepada orang lain, memperjualbelikan manusia, bersepakatan jahat, jangan membenci, dan sebagainya. Semua itu adalah dilarang oleh firman-Mu. Biarlah kami juga berpegang kepada peringatan Tuhan itu, supaya kami jangan tergoda untuk melakukannya, apalagi demi uang. Jadikanlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang taat kepada firman-Mu, supaya hidup kami menghasilkan buah-buah yang manis, yang bisa dinikmati oleh orang yang ada di sekitar kami. Dan hidup kami boleh menjadi kesaksian, menyaksikan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dengarkan kami Tuhan, saat kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin tertidur tempat tidur karena menderita suatu penyakit, baik yang tinggal di rumah maupun yang opname di rumah sakit. Kami mendoakan mereka Tuhan kepadamu. Lawat mereka Tuhan dengan kasih-Mu. Jamah tubuh saudara-saudara kami dengan tangan pengasihan-Mu. Berkati obat yang dipakai, berkati dokter dan para medis, supaya semuanya itu boleh memberi kesembuhan kepada saudara kami dengan segera, untuk boleh kembali ke rumahnya masing-masing dan bergabung bersama dengan kami memuji nama-Mu ke depan di tengah-tengah kegiatan hidup bergereja kami. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa kami. Terimalah doa kami ini. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.